Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Admirdini dengan NIM 11820700062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang cahaya. Baik, di sini ada KI, KD, dan juga IPK. Di sini bisa dilihat kompetensi inti dari pembelajaran di tingkat SMA dengan materi fisika. Ada kompetensi inti 3 dan 4. Selanjutnya itu kompetensi dasar yang 3.10 yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi, dan juga kompetensi dasar 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Kemudian di sini saya mengambil 3 indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep gelombang cahaya, yang kedua mendeskripsikan ciri-ciri gelombang cahaya, dan yang terakhir mendeskripsikan sifat-sifat gelombang cahaya. Nah, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan gelombang cahaya. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, yaitu spektrum optik atau spektrum tampak, di mana pada spektrum tertentu tersebut gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Nah, alasan kenapa cahaya itu disebut sebagai gelombang elektromagnetik karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari dan bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri umum dari gelombang cahaya. Yang pertama yaitu bisa merambat tanpa medium apapun. Nah, karena gelombang cahaya itu gelombang elektromagnetik, maka gelombang cahaya bisa merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun. Yang kedua yaitu termasuk gelombang transversal. Nah, hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Yang ketiga yaitu dapat dipantulkan dalam bidang baik bidang datar ataupun tidak datar. Dan yang terakhir yaitu dapat diteruskan melalui medium gas, air, maupun zat padat. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini merupakan proses terpancarnya kembali cahaya di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat. Nah, pada proses pemantulan cahaya bisa dilihat di gambar, ada sinar datang yang melewati sebuah bidang pantul, maka sinar tersebut akan dipantulkan searah dengan datangnya sinar yang diukur dari garis normal. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Yang kedua yaitu ada pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini merupakan proses pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Nah, di sini contoh dari pembiasan cahaya yaitu cahaya yang datang di bidang udara dan di air. Nah, di sini terdapat perbedaan indeks bias antara indeks bias di udara dan indeks bias di air. Nah, indeks bias ini merupakan angka yang menyatakan kerapatan sebuah zat. Nah, cahaya dari medium renggang ke rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu ada dispersi cahaya. Dispersi ini merupakan proses pembiasan cahaya putih menjadi komponen cahaya monokromatik. Nah, dispersi cahaya ini terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Nah, bisa dilihat di gambar, ada sebuah cahaya putih yang melewati medan pembias yaitu sebuah prisma, maka cahaya putih tersebut akan
dibiaskan atau diuraikan menjadi cahaya monokromatik, yaitu cahaya yang terdiri dari beberapa warna. Misalnya ini ada warna pelangi. Nah, contoh dari dispersi cahaya ini ya adalah peristiwa pelangi. Nah, selanjutnya yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya ini merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah, dalam interferensi cahaya itu akan menghasilkan pola gelap terang pada layar. Nah, dari gambar ini bisa dilihat ada sebuah sumber cahaya yang melewati sebuah celah, dan dari celah tersebut akan terbentuk sebuah gelombang baru. Nah, dari gelombang-gelombang ini akan dihasilkan pola gelap terang. Nah, nanti interferensi cahaya ini akan dibahas dalam bab tertentu untuk perhitungan dan juga penerapannya. Selanjutnya ada difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya ini merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dengan sifat cahaya yang baru. Nah, pada difraksi cahaya ini sama halnya dengan interferensi akan menghasilkan pola garis gelap terang pada layar. Nah, difraksi cahaya ini juga akan dibahas lebih lanjut untuk perhitungannya dan juga dalam penerapannya. Yang terakhir yaitu ada polarisasi cahaya. Nah, polarisasi cahaya ini merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Nah, polarisasi cahaya ini hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi, pada gelombang bunyi itu tidak akan terjadi polarisasi, dikarenakan gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.